Diseminasi budaya positif oleh Nimade Dewi Ermawati. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada para hadirin, teman-teman yang telah hadir dalam ruangan ini dalam rangka pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh salah satu rekan kita, guru di SMK Negeri 2 Tabanan, Ibu Nimade Dewi Ermawati SPD. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Beliau kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Nimade Ermawati SPD di SMK Negeri 2 Tabanan. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Nimade Dewi Ermawati SPD, yang kelima tanya jawab, terakhir penutup. Kita masuki acara yang kedua, yaitu doa. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Doa akan saya pimpin sendiri. Untuk doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pada kesempatan pada pagi hari ini bisa hadir pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman kita Bu Erma ya, Bu Erma dalam rangka implementasi kurikulum merdeka dan selaku CGP ya Bu, selaku CGP Komisi. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang menurut saya sangat penting dan memang harus dilakukan, karena yang namanya guru penggerak memang seperti yang kita ketahui tergerak, dia bergerak menggerakkan. Nah, ini ya bagian dari kepercayaan dan tanggung jawab sebagai seorang guru penggerak tentunya. Dan ini juga akan berdampak positif bagi ekosistem pembelajaran, utamanya di SMK Negeri 2 Tabanan. Jadi apa yang didapat di luar yang positif dibawa ke dalam untuk menggerakkan ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Begitu pula kita yang punya sesuatu yang baik atau best practice yang kita laksanakan baik, jangan ragu-ragu untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Nah, itu memang yang kita harapkan, yang mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ekosistem pembelajaran atau proses belajar mengajar di SMK 2 Tabanan itu bertambah positif ya, menjadi terus semakin baik dan semakin baik, sehingga apa yang kita cita-citakan jadi tujuan dari pembelajaran utamanya di SMK 2 Tabanan dapat terwujud secara maksimal.
Mungkin itu saja pesan singkatnya selaku kepala sekolah. Dengan mengucapkan Om Awi Genang Masih Sidem, maka kegiatan diseminasi budaya positif saya buka secara resmi. Terima kasih. Tapi saya tutup untuk Romo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Rahayu rahayu rahayu. Demikian tadi sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Nimade Dewi Ermawati SPD yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu profil daripada rekan kita yang akan memaparkan materi pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Nimade Dewi Ermawati SPD, kelahiran Tunjuk 29 Agustus 1985, di SMK Negeri 2 Tabanan adalah pengajar matematika, berkarir dari tahun 2005 sampai 2014 bertugas di SMP Negeri 3 Semarapura, kemudian dari tahun 2014 sampai sekarang itu bertugas di SMK Negeri 2 Tabanan. Saat ini, Ibu Dewi Ermawati SPD merupakan pengurus aktif PGRI Kecamatan Margel, merupakan pengajar praktek guru penggerak angkatan kedua, dan sekarang adalah fasilitator guru penggerak angkatan ke-6. Demikian profil singkat yang bisa saya sampaikan. Kepada Ibu Nimade Dewi Ermawati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara kita hari ini. Itu adalah diseminasi budaya positif. Ini terkait dengan tugas saya itu sebagai calon guru penggerak rekomisi ya. Ini tugas modul 1.4. Oke, apa saja yang akan kita pelajari di budaya positif? Itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, teori kontrol oleh William Glasser yang sekarang ini berkembang menjadi choice theory atau teori pilihan, ini mengemukakan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, apa maksudnya? Guru itu awalnya segala hal yang dilakukan harus diikuti oleh siswa. Maka dengan adanya teori kontrol ini, kita menganggap bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh siswa yang berbeda itu memiliki suatu tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan itu bersifat positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, maksudnya apa penguatan positif itu? Jadi penguatan positif itu adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah ini adalah dapat mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Nah, itu hal yang
bahwa pembuat rasa bersalah kepada si anak itu merupakan suatu kontrol yang menjadikan murid menuju kepada identitas yang gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu. Jadi siswa diharapkan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sekarang dari ilusi-ilusi tadi, maka diharapkan terjadilah suatu perubahan yang awalnya bersifat stimulus respon menjadi sebuah pendekatan teori kontrol. Nah, ini disampaikan oleh Stephen Ray Covey. Nah, apa itu perubahannya? Kita lihat sekarang. Yang pertama, dari realitas atau kebutuhan yang kita awalnya anggap sama, ini berubah menjadi kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sekarang kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tuh. Kemudian yang ketiga, perubahan dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka sekarang kita ubah bahwa kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain berbeda tentang dunia. Tuh. Kemudian yang keempat, perubahannya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering kita menganggap bahwa perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana sekarang kita merubah dengan teori kontrol ini bahwa semua perilaku baik buruk itu memiliki suatu tujuan. Kemudian berikutnya, perubahan paradigma berikutnya adalah bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Demikian pula saya bisa mengontrol orang lain. Nah, hal ini kita akan rubah paradigmanya menjadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perubahannya adalah pemaksaan adalah bersifat bujukan yang gagal. Nah, biasanya kita dipaksa itu dirayu, dibujuk. Itu kita rubah sekarang menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, ada model berpikir menang dan kalah. Nah, sekarang kita mulai berubah ini Bapak Ibu, merubah mindset. Bagaimana yang dulu ada yang menang, ada yang kalah, tapi kita rubah sekarang menjadi model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah. Semua yang dilakukan itu sifatnya menang karena memiliki tujuan masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, salah satunya untuk mewujudkan budaya positif, kita harus memahami dulu adanya disiplin. Nah, mungkin kata disiplin ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu, sudah sering mendengar. Kira-kira ada nggak yang mau memberikan pendapat awal ini? Nah, disiplin itu apa? Atau makna disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Silakan siapa yang ingin berpendapat, misalnya Bu Komang Mawar, silakan Ibu.
Baik, terima kasih. Menurut saya makna dari disiplin itu adalah rasa kita taat pada peraturan, pada aturan yang ada di sekolah maupun di mana saja, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mawar sudah menyampaikan pendapatnya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan beda pendapat tentang makna disiplin itu seperti apa? Pak Dewo Wirajaya, silakan. Kalau menurut saya disiplin itu bisa menjadi sebuah tanggungan. Jadi semua belajar dan harus datang jam 7, ya tanggungannya harus mungkin kemudian Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, menurut Diana ini menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Ya. Jadi Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian di disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu ya Bapak Ibu, konsep disiplin itu jadi berkaitan dengan disiplin diri. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama itu sudah sering Bapak Ibu dengar, ada profil pelajar Pancasila. Ini ada berapa dimensi Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Ibo Primary Years Program. Ini sikap murid didasarkan pada nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga dari institusi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Ini menyatakan nilai-nilai kebajikan sebagai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Kemudian berikutnya di sini dari institusi petunjuk seumur hidup dan keterampilan
dari diri. Kemudian petunjuk hidup ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, sampai ke persahabatan. Kemudian yang kelima ada dari The Seven Essential Virtues. Ini menyatakan nilai kebajikan itu bersifat empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan terakhir dari The Virtues Project, atau proyek nilai-nilai kebajikan itu menyatakan nilai-nilai seperti tabel itu. Tuh, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Di sini akan saya jelaskan atau paparkan sedikit 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering kita melakukan sesuatu dengan motivasi atau dengan alasan karena tidak nyaman atau untuk menghindari adanya hukuman. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, motivasi ini adalah merupakan motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, orang akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi orang yang memiliki motivasi melakukan sesuatu untuk menghindari adanya hukuman, pasti dia akan bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi yang muncul dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama, tetapi masih di bawah motivasi yang ketiga. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi yang ketiga ini adalah bersifat internal atau berasal dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Untuk motivasi yang ketiga ini biasanya orang yang memiliki motivasi internal ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya.
Oke, berikutnya. Nah, di sini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ada yang sudah sering mendengar ketiga hal ini atau sudah pernah mendengar? Ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa perbedaan ketiga hal ini? Ya, silakan Bu Nani bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Ini pendapat awal ya. Jadi saya masih persepsi awal saya mengenai kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah diberikan kepada orang yang melanggar sebuah aturan. Gitu. Ada kesepakatan sebelumnya bahwa jika melanggar akan diberikan hukuman. Itu menurut saya. Kemudian konsekuensi adalah akibat daripada kita melanggar sebuah dalil atau kesepakatan sebelumnya. Jadi konsekuensinya akibat dari sebuah perbuatan. Konsekuensi menurut saya. Kemudian restitusi adalah harga yang harus kita bayar jika kita melakukan sebuah pelanggaran atau melanggar sebuah kesepakatan. Demikian persepsi awal, mohon diperbaiki Ibu narasumber. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nani sudah berbagi pendapat tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan pada saat memberikan hukuman dia tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu hukuman. Kemudian kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sifatnya adalah sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk dari konsekuensi ini pihak guru atau sekolah kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Tuh. Kemudian jika restitusi, nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah, jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa dan munculnya dari guru, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah munculnya dari kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kalau restitusi itu munculnya dari si anak itu sendiri. Jadi dia yang melakukan kesalahan, dia yang berpikir bagaimana memperbaikinya, dan dia yang berkomitmen untuk melaksanakannya. Nah, itu perbedaannya. Nah,
dari ketiga hal tadi, bahwa restitusilah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, menurut dosen ini ada beberapa hal terkait dengan restitusi. Kenapa harus restitusi seperti itu ya? Yang pertama, karena berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendeknya itu adalah anak-anak akan mulai dia melihat ke dirinya sendiri, perilaku yang dia lakukan apakah benar atau salah. Bukan kita yang menjudge bahwa perilaku ini salah loh nak, ini benar loh nak, tapi muncul dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua alasannya adalah penghargaan tidak bersifat efektif. Ya, jadi seperti tadi, motivasi untuk mendapatkan penghargaan itu masih sifatnya motivasi eksternal, jadi belum muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Penghargaan itu merusak hubungan. Ya, jadi merusak hubungan misalnya pada saat kenaikan kelas yang mendapatkan ranking diberikan hadiah gitu misalnya. Yang tidak mendapatkan ranking maka tidak menerima hadiah. Otomatis akan terjadi suatu kecemburuan atau kompetisi ya, persaingan. Nah, sama dengan kita misalnya di guru-guru yang rajin diberikan hadiah. Kemudian guru-guru yang malas, guru yang lain. Nah, ini akan terjadi hal yang merusak suatu hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, kadang-kadang kita memberikan suatu penghargaan kepada orang yang tidak tepat. Mungkin versi guru A dengan guru B itu berbeda. Tuh, sama dengan suatu perlombaan, juri A dengan juri B belum tentu sama. Seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, sering terjadi jika anak-anak yang mendapatkan ranking, dia hanya mengejar suatu hadiah, tapi dari segi kualitas itu belum tentu terjamin. Tuh. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan sifatnya menghukum, dan bagaimana kita memotivasi agar motivasi itu muncul dari dalam diri atau sifatnya intrinsik. Nah, itu beberapa alasan kenapa restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Oke, ini tadi sudah ya, dihukum oleh penghargaan. Kita lanjut. Oke. Nah, berikut akan saya tampilkan video penerapan segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan. Restitusi itu adalah bagaimana mengembalikan kondisi anak agar baik setelah dia kembali ke kelompoknya. Hal ini adalah praktik saya terhadap salah seorang siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi oleh Nima Dewi Ermawati dari SMK Negeri 2 Tabanan. Apa itu restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi meliputi 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Selamat menyaksikan. Nama saya Tuan Nuraba. Setelah saya mendapat bimbingan dari Bu Irma, saya sangat senang. Bu Irma tidak memarahi saya. Saya akan berusaha untuk datang ke sekolah pada waktu dan aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak merasa ngantuk saat belajar di kelas. Terima kasih. Itu sedikit tadi contoh tentang praktik segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya
berikutnya kita ke budaya positif yang kedua, itu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah keyakinan kelas? Belum. Oke. Sebelum saya memaparkan apa itu keyakinan kelas, ini ada pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti itu. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Sebelum menjawab ke pertanyaan yang utama tadi, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa? Nah, kira-kira alasannya kenapa? Pasti Bapak Ibu punya jawaban karena untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk menghindari virus. Nah, berarti dengan kata lain, itu adalah untuk kesehatan. Nah, jawaban-jawaban tadi, baik keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Karena kita yakin kalau tidak memakai helm kita tidak selamat, kan begitu anggapannya. Kemudian karena kalau tidak mencuci tangan atau memakai masker, maka kemungkinan kita akan terjadi gangguan kesehatan seperti itu. Nah, sama dengan di keyakinan kelas ini, bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati itu secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Itu sebenarnya keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan untuk mewujudkan suatu nilai kebajikan diri. Tuh. Nah, untuk membentuk suatu keyakinan kelas ini ada 6 tahap atau prosedur. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini adalah bukan si gurunya ya Bapak Ibu, tapi yang membuat adalah siapa? Betul, siswa. Anak-anak yang mempunyai ide. Jadi yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah, itu strategi pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya ya, yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Mungkin nanti kita para guru perlu membuat keyakinan ruang guru ya, untuk disepakati. Jadi idenya muncul dari kita, disepakati bersama, dan kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Tuh. Ini ada beberapa contoh. Misalnya setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas,
Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, itu beberapa contohnya. Dan Bapak Ibu akan berusaha selalu mengingatkan di awal pembelajaran. Nah, coba anak-anak tinjau kembali komitmen kelas yang sudah kita buat. Barangkali pertemuan hari ini ada yang mau ditambah atau dikurangi enggak? Nah, seperti itu. Agar anak-anak itu tetap dia berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, biar gampang diingat, jumlah atau poin untuk keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Tuh, ini kalau terlalu banyak susah untuk diingat. Oke, nah di sini saya berikan satu contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Penerapan budaya positif. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Oke, hari ini karena pembelajaran saya pertama ya, kita sekarang akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu kesepakatan yang idenya dari anak-anak, kemudian nanti disepakati dan dijalankan oleh anak-anak secara konsisten setiap pembelajaran. Nah, untuk beri contoh misalnya kesepakatannya yang pertama itu adalah hadir tepat waktu. Nanti anak-anak tuliskan di kertas ini, nanti yang ibu akan memberikan satu anak satu lembar, dituliskan di sana ya. Kemudian idenya ditempelkan di depan. Sebagian satu anak ambil satu lembar ya, dibagikan. Dari yang pertama, nah ini ada usulan, kita harus aktif di kelas dan fokus dalam belajar. Nah, kira-kira bagaimana? Sepakat enggak? Jadi yang pertama, keyakinan kelasnya itu adalah harus aktif dan fokus di kelas. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada anak komitmen nggak untuk menjalankan ini? Yang kedua, peduli kelas belajar. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas. Oke, berikutnya masih di penerapan budaya positif. Sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada siswa, memerdekakan, memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Sudahkah Bapak Ibu merefleksikan seperti itu dari penerapan disiplin yang sudah dilakukan selama ini? Pernahkah Bapak Ibu berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apakah disiplin yang saya lakukan ini sudah berpusat pada siswa enggak? Bagaimana Bapak Ibu? Setengah-setengah. Oke. Nah, jadi ada 5
yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Betul Bapak Ibu? Oke. Biasanya Bapak Ibu yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Nah itu Bapak Ibu berarti masih berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Tetapi dia menjadikan si anak itu merasa bersalah. Itu guru yang punya posisi kontrolnya. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai teman, cirinya itu adalah nada suara ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat murid, mata dan senyum humoris ya atau jenaka. Kemudian yang keempat itu adalah posisi pemantau. Nah, pemantau ini adalah ciri-cirinya nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Tuh. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat. Kira-kira dari kelima posisi ini yang mana yang baik menurut Bapak Ibu? Teman kan? Oke, teman menurut Pak Tun Wirasakti. Mana mic-nya? Kira-kira alasannya kenapa Pak? Oke, silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Jadi saya memilih teman itu jadi tidak tidak ada jarak di antara guru dan murid. Jadi kita ngomongnya sesantai mungkin, kemudian seakrab mungkin. Jadi paling tidak ketika murid itu di posisi yang salah tidak merasa terintimidasi. Jadi tidak merasa terpojokkan atau merasa bersalah banget itu modelnya. Jadi saya pilih ke nada suara yang teman ini. Jadi merasa si murid itu tidak merasa tidak selalu terpojok seperti itu. Jadi dengan ramah, akrab, bercanda, kemudian dengan bahasa tubuh yang sedikit dengan murid itu, jadi merasa tidak ada jarak. Jadi merasa semuanya fine-fine aja walaupun ada bersalah. Tapi dengan secara tidak langsung pasti anak tahu juga kesalahannya dengan apa yang dia perbuat. Tapi guru tidak tidak mesti harus mencak-mencak, kemudian mata mendelik atau melotot atau menghardik. Itu zaman sekarang saya tidak tidak cocok untuk diterapkan. Nah, demikian Ibu. Sekian. Oke, terima kasih Pak Tun sudah menyampaikan pendapatnya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang baik, yang bisa kita terapkan kepada siswa? Dari Pak Ngurah barangkali. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, kelima posisi kontrol yang
disampaikan tadi itu semuanya baik untuk diterapkan, tergantung dari permasalahan. Karena seperti yang narasumber tadi sampaikan, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau dia melakukan suatu keyakinan yang salahnya berlebih, tentu posisi kontrol yang bagus itu posisi menghukum. Katakanlah misalnya melakukan tindakan kekerasan kepada teman, itu bisa dilakukan dengan dengan kontrol sebagai penghukum. Terus kalau permasalahannya katakanlah sederhana, itu bisa di posisi kontrol sebagai seorang teman atau posisi kontrol yang lain. Jadi menyesuaikan dengan kelakuan masing-masing siswa, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa ya pemahaman Bapak Ibu. Baik, saya tekankan di sini Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling baik di antara kelima posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Tetapi di bawah manajer itu ada pemantau. Jadi kita sebagai guru minimal memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, beberapa di sini saya berikan contohnya. Kenapa pemantau? Pertanyaan yang tergolong di posisi pemantau, misalnya yang pertama, anak melakukan suatu kesalahan, kita akan bertanya. Nah, anak-anak tahu nggak peraturan di sekolah kita itu apa? Itu. Kalau sebagai teman, pertanyaannya seperti ini. Ayo bantulah nak, demi ibu, demi bapak, anak-anak patuhi peraturan sekolah. Itu sebagai teman. Jadi kita diharapkan di sini posisinya minimal sebagai pemantau. Nah, pertanyaan yang lain misalnya dia melakukan suatu pelanggaran, kita bisa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nah, misalnya kita bertanya seperti itu walaupun kita sudah tahu anak itu melakukan suatu pelanggaran. Tetapi kalau sebagai teman, ayo kamu ingat-ingat lagi, bapak sebelumnya atau ibu sebelumnya sudah memberikan peringatan berkali-kali. Nah, itu sebagai teman. Kemudian kalau posisi sebagai manajer, nah, kita bisa melakukan pertanyaan seperti ini kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Apakah kamu yakin melakukan atau misalnya melanggar pakaiannya? Apakah kamu yakin cara berpakaian kamu sudah benar? Nah, itu sebagai manajer. Atau contoh yang lain misalnya, coba ingat-ingat kembali keyakinan kelas atau peraturan sekolah kita. Kira-kira bagaimana penerapan atau cara berpakaian anak-anak sesuai apa tidak? Tuh, itu posisi manajer. Jadi semua hal yang kita lakukan itu bersumber jawabannya atau solusinya muncul dari siswa. Kita sebagai guru hanya sifatnya mengarahkan saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira jelas? Jelas, oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini salah satunya penerapan disiplin positif yang saya lakukan di sekolah. Itu saya beri nama Peduli Kelas Belajar. Nah, kenapa saya ambil Peduli Kelas Belajar? Karena ini mungkin sudah biasa atau sudah tidak asing ya bagi kita, tapi komitmen atau konsisten kita melakukan di kelas itu kadang-kadang masih kurang. Mungkin dari judulnya Bapak Ibu sudah bisa menebak ya bagaimana implementasinya di sekolah.
Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 2 Tabanan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan yang positif Bapak Ibu bisa ambil dan bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari rekan kita Ibu Nimade Dewi Ermawati SPD mengenai diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Tabanan. Sesi selanjutnya itu adalah tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa diajukan sehingga bisa ditanggapi oleh Ibu narasumber. Pas, mungkin dari rekan yang lain. Baik, demikianlah tadi rangkaian kegiatan pemaparan daripada diseminasi budaya positif yang dilakukan pada hari ini, hari Selasa 18 Oktober 2022. Saya mengucapkan terima kasih atas semua atensi dan perhatian Bapak Ibu semua menghadiri acara pada hari ini di ruang guru. Jika ada kesalahan kata dari kami, baik selaku pembawa acara maupun narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu tidak sengaja kami lakukan. Kami awali tadi dengan Panganjali, maka kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ya, pemaparan tadi daripada diseminasi budaya positif itu sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena saya belum menerapkan selama ini. Mungkin kedepannya setelah mendapatkan materi ini di kelas saya akan terapkan dan bisa memberikan imbas yang positif daripada perilaku untuk anak-anak. Terima kasih.